Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Baiklah kawan-kawan, pada kesempatan kali ini saya Ainul Haq NPM 204111022 akan membawakan materi melukis irisan bidang dengan sumbu afinitas di MK Geometri Datar. Baiklah, sebelum ke materi seperti biasa saya akan membacakan visi misi STK IP Latansa Masiro dan visi misi Prodi Pendidikan Matematika. Visi STK IP Latansa Masiro menjadi perguruan tinggi yang mencetak pendidikan profesional dan berakhlakul karimah yang mampu bersaing dalam dunia global pada 3-5 tahun ke depan. Misi STK IP Latansa Masiro 1. Menyelenggarakan pengajaran berbasis riset terapan terkini dalam bidang pendidikan bahasa Inggris, matematika, dan biologi dengan dibingkai nilai-nilai akhlakul karimah. 2. Mengadakan penelitian mengenai isu kependidikan bahasa Inggris, matematika, dan biologi untuk meningkatkan kualitas pendidikan formal dan informal. 3. Mengadakan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu pengajaran sebagai kerja nyata guru terhadap kondisi pendidikan terkini. 4. Menjalin kemitraan antar institusi pendidikan tinggi, lembaga pemerintah maupun swasta melalui penyelenggaraan penelitian dan pengabdian di bidang pendidikan bahasa Inggris, matematika, dan biologi. Visi Prodi Pendidikan Matematika menjadi program studi yang unggul dalam mencetak lulusan yang berakhlakul karimah, profesional, dan inovatif di bidang pendidikan matematika pada 5 tahun ke depan, serta dapat bersaing baik di tingkat nasional maupun internasional berdasarkan tridharma perguruan tinggi dan nilai-nilai Islam. Misi Prodi Pendidikan Matematika menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang modern, berdaya guna, dan aplikatif dengan kompetensi bidang keilmuan pendidikan matematika. Dibingkai nilai-nilai luhur kemanusiaan dan berakhlakul karimah. 2. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam mengimplementasikan hasil kajian-kajian ilmiah bidang pendidikan matematika berorientasi pada profesionalisme sebagai tenaga pendidik. 3. Mengembangkan model-model pembelajaran matematika ceria, kreatif, inovatif, dan berbasis information communication technology dalam perkuliahan bagi para pengajar dan peserta didik. 4. Menjalin pola hubungan kerja yang baik antara lembaga dalam pihak pemerintah dan swasta, baik dalam maupun luar negeri. Baiklah kawan-kawan, materi perkuliahan pada kali ini adalah melukis irisan bidang dengan sumbu afinitas. Sesuai dengan teks judul, jadi kali ini kita akan membahas cara melukis atau cara menggambar irisan bidang dengan sumbu afinitas. Oke, sebelumnya perlu kita ketahui juga bidang itu adalah permukaan datar dan 2 dimensi. Oke, langsung ke afinitas. Afinitas adalah garis perpotongan antara bidang pengiris dengan bidang alas atau bidang atas bangun ruang. Sumbu afinitas digunakan sebagai patokan untuk menarik garis-garis bidang irisan lainnya di dalam bangun ruang itu. Untuk memudahkan dalam melukis bidang irisan dengan sumbu afinitas ini, ada beberapa aksioma. Aksioma itu pernyataan-pernyataan sederhana. Jadi ada beberapa aksioma yang kita libatkan atau pernyataan-pernyataan sebetulnya yang agak penting. Oke, langsung saja aksiomanya itu A. Garis dapat dibuat melalui 2 titik. Nah, yang B. Garis dapat diperpanjang pada kedua ujungnya. Nah, yang C. Bidang dapat diperluas. Dengan menggunakan ketiga aksioma di atas, maka kita akan mampu melukis bidang irisan dengan sumbu afinitas. Prinsip utamanya, langkah-langkah melukis bidang irisan dengan sumbu afinitas. 1. Gambarlah garis yang melalui 2 titik yang sebidang pada bangun ruang. Gambarlah garis yang melalui 2 titik yang sebidang pada bangun ruang. 2. Perpanjang garis-garis rusuknya
pada bidang alas atau bidang atas bangun ruang sehingga memotong garis pada langkah 1. Perpanjang garis-garis rusuknya pada bidang alas atau bidang atas bangun ruang sehingga memotong garis pada langkah 1. 3. Hubungkan dua titik baru pada bidang alas atau bidang atas yang terbentuk. Garis yang terbentuk pada langkah 3 ini adalah sumbu afinitasnya. Hubungkan dua titik baru pada bidang alas atau bidang atas yang terbentuk. Garis yang terbentuk pada langkah 3 ini adalah sumbu afinitasnya. 4. Lengkapi gambar bidang irisannya. 4. Lengkapi gambar bidang irisannya. Jadi poin-poin yang saya sebutkan atau yang saya bacakan tadi itu poin-poin utamanya, prinsip utamanya. Untuk lebih jelasnya ada di slide berikutnya di contoh soal. Oke, contoh soal. Soal pertama. 1. Lukislah bidang irisan kubus ABCD EFGH yang melalui titik P, Q, dan R. Ya, jadi di sini sudah ada gambarnya di gambar 1. Itu P, Q, dan R-nya sudah ditentuin titik-titiknya di mana aja, di rusuk mana aja. Bisa dilihat di gambar 1. Oke, langsung ke penyelesaiannya. Di samping kanan bawah adalah gambar bidang irisan yang melalui titik P, Q, R. Itu gambarnya udah sempurna lah. Udah ada hasilnya. Di sini kita bahas langkah-langkahnya. Oke, 1. Langkah-langkahnya, titik Q dan R sebidang. Hubungkan titik Q dan R lalu perpanjang garisnya. Jadi titik Q dan R sebidang. Sebidang di bidang DC GH. QR ini di bidang DC GH. Itu sebidang. Peraturannya kalau sebidang itu langsung dibuat garis. Dibuat garis dari Q ke R. Itu kalau di gambar 2 ada garis titik-titik-titik. Lalu perpanjang garisnya. Jadi dipanjangin hingga menghasilkan titik L itu. Itu R ke L dan Q ke K. Itu hasil perpanjangan garisnya. Oke, langkah kedua, perpanjang rusuk yang sebidang dengan titik Q dan R, yaitu rusuk DC dan DH sehingga memotong garis perpanjangan QR di titik K dan L. Jadi langkah kedua ini perpanjang rusuk yang sebidang di titik QR. Jadi di titik QR ini yang sebidang ada DC dan DH. Nah, DC dan DH ini sama, garisnya juga diperpanjang hingga menghasilkan garis dari C ke K dan garis H ke L. Nah, itu langkah kedua. Lanjut ke langkah yang ketiga. Masih kita lihat di gambar yang 2 nih. Gambar yang kedua. Oke. 3. Titik K dan P terletak sebidang. Hubungkan titik K dan P sehingga memotong rusuk BC di S, lalu perpanjang garis KP. Nah, jadi si P ini kan terpisah ya dari bidang QR. Si P ini titik P ini beda. Nah, jadi P ini kita sambungkan ke titik K. Dibuat garis dari P ke K. Di situ memotong rusuk BC dan menghasilkan titik S. Nah, sudah dari situ dari K ke P itu diperpanjang, diterusin sampai menghasilkan titik atau diteruskan garisnya sampai ke titik M. Jadi dibuatkan garis dari titik K sampai titik M atau K sampai P terus garis seterusnya dan mentok di titik M. Kalau digambar seperti itu. Oke, lanjut langkah keempat. 4. Perpanjang rusuk yang sebidang dengan garis KP, yaitu rusuk DA sehingga memotong garis KP di titik M. Nah, jadi kita lihat dulu di gambarnya KP. Nah, KP ini sebidang dengan rusuk
DC dan DA ya. Jadi DC dan DA dikasih atau digambarin garis keluar sampai mentok ke titik, yaitu titik K dan titik M. Jadi DC lanjut lagi garisnya ke K, terus DA dilanjut garisnya sampai mentok titik M. Nah, itu langkah 4. Nah, langkah 5 lanjut, titik L dan M terletak sebidang. Ya, sebidang di bidang ADHE, itu yang L di luar titik L, M itu di luar kubus. Nah, lalu dibuatkan garis dari L ke M atau M ke L, sama saja ya. Dibuatkan garis seperti digambar sehingga memotong rusuk EA dan rusuk EH. Itu menghasilkan titik U dan titik T. Nah, itu langkah kelima. Langkah keenam, dengan menghubungkan titik-titik PS ke RTUP, dilihat di gambar PS Q RTUP yang sudah ada gambarnya gelap di dalam kubusnya yang segi 6 yang heksagon. Nah, itu akan kita peroleh bidang irisan yang melalui titik P, Q, dan R. Seperti pada gambar di atas atau gambar di samping. Dan bidang PS ke RTU, PS Q RTU adalah bidang irisannya yang berbentuk segi 6 atau heksagon. Oke, lanjut di contoh soal kedua. Langsung saja. 2. Perhatikan gambar 5 di samping. Tentukan bidang irisan yang melalui titik KLM. Oke, penyelesaiannya langkah 1. Dari ketiga KLM, dilihat di gambar KLM titik potongnya yang sebidang adalah LM. L dan M itu terletak di bidang alas, bawah. Jadi hubungkan dulu titik L dan M sehingga membentuk garis. Terus habis itu diperpanjang. Oke, langkah kedua. Perpanjang rusuk DC dan DA sehingga berpotongan dengan garis langkah 1 di titik P dan Q. Di sini sudah jelas ya. Jadi di langkah kedua ini rusuk DC, dilihat di gambar DC dan DA itu diperpanjang garisnya sampai garis perpotongan, yaitu di garis titik P dan Q. Kenapa titik DC dan DA? Karena itu yang sebidangnya, yang sebidang di LM. Oke, lanjut langkah 3. Titik P dan K sebidang. Jadi terletak pada bidang belakang limas, itu yang TDC yang diperluas. Nah, titik P dan K itu sebidang. Sudah tahu sebidang. Lanjut hubungkan titik P dan K, lalu diperpanjang. Jadi sudah tahu P dan K itu sebidang, K langsung saja diperpanjang, dibuat garis. K menghasilkan di situ ada garis dari P ke K sampai R tuh. Kalau digambar seperti itu sampai R, bahkan terus sampai keluar, diperpanjang garisnya. Itu langkah 3. Langkah keempat, titik R dan Q sebidang, terletak pada bidang kiri 5 TAD yang diperluas. Hubungkan titik R dan Q, lalu diperpanjang sehingga memotong rusuk TA di titik S. Jadi titik R yang sudah ada, yang baru titik R hasil dari titik P K, titik PK terus menghasilkan titik R. Nah, itu R disambungkan ke Q. R dibuatkan garis ke Q. Nah, situ sampai Q. Nah, di situ
Otomatis di situ ada perpotongan di rusuk TA menghasilkan S. Bisa dilihat di gambar. Dengan menghubungkan titik-titik M, K, R, S, L, M, akan kita peroleh bidang irisan yang melalui titik KLM seperti pada gambar berikut. Garis yang melalui titik PLM dan Q disebut sebagai sumbu afinitas. Sumbu afinitas itu PLM dan Q disebut dengan sumbu afinitas. Dan bidang MKRSL adalah bidang irisannya. Bisa dilihat di gambar. Oke, kita lanjut ke contoh soal ketiga. Langsung saja 3. Lihatlah gambar 1 di samping. Lukislah bidang irisan kubus ABCD EFGH yang melalui titik PQR. Di situ dilihat di PQR, di titik P itu antara AB, Q di antara AD, yang R antara DH. Oke, langsung saja penyelesaiannya. Langkah-langkah melukis bidang irisan dengan sumbu afinitasnya lihat di gambar 2. Oke. Titik P dan Q sebidang. Titik P dan Q sebidang. Jadi dari P, Q, R itu di antara ketiganya yang sebidang itu yang mana? Sebenarnya ini bisa dipilih. Jadi yang lebih tepat saja ya, yang lebih gampang itu yang P dan yang Q. Karena sebenarnya kita juga bisa memperpanjang garis QR. Hanya saja akan lebih sulit kalau yang QR kita perpanjang. Jadi kita pilih P dan Q. Nah, habis P, Q sudah dibuat garis, sama seperti sebelum-sebelumnya, diperpanjang. Garisnya diperpanjang, di situ digambar sampai menghasilkan titik K dan titik L. Itu juga disebut afinitasnya juga ya. Nah, di situ langkah kedua, perpanjang rusuk yang sebidang dengan garis PQ yaitu CB dan CD sehingga berpotongan dengan garis PQ di titik L dan K. Jadi perpanjang rusuk yang sebidang dengan garis PQ yaitu CB dan CD. CB dan CD. Itu diperpanjang garis rusuknya sampai CD ke K, CB ke L. Nah, sudah sampai itu lanjut ke langkah ketiga, titik K dan R sebidang. Titik K dilihat di gambar, titik K dan R sebidang. Maka itu sebidang di bidang CDHG ya. Maka dibuatkan garis, langsung saja dibuat garis K ke R sampai lewat, sampai terus memanjang sampai ke titik S. Nah, langkah ke-4, titik L dan S sebidang. L dan S sebidang. Nah, itu sebidang di bidang BCGH. Sudah tahu sebidang, S ke L langsung dibuatkan garis. Sehingga terdapat di situ titik potong di rusuk FB yang menghasilkan titik potong T. Langsung di langkah ke-5, dengan menghubungkan titik-titik PTSR Q P akan kita peroleh bidang irisan yang melalui titik PQR seperti pada gambar di samping ya, bukan di atas, di samping. Dan bidang PTSR Q adalah bidang irisannya, berbentuk segi 5. Jadi itu penjelasan melukis bidang irisan dengan sumbu afinitas. Baiklah kawan-kawan, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam berucap, kesalahan dalam penjelasan, kurang jelas penjelasannya, mohon dimaafkan. Dan apabila ada pertanyaan atau ada yang kurang paham, bisa ditanyakan di grup WhatsApp. Oke.
Tamanna minkum najah wa taufiq wa shifaan ajilan. Allah yaufiq ila haqiqat tariq. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.